محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الباب الثاني minal makarihi ma yakunu min qibalil khalqi. Dan ini bab yang kedua, minal makarihi, dari hal-hal yang tidak disukai, yakni bersabar dari hal-hal yang tidak disukai. Ma yakunu, yang terjadi hal tersebut, min qibalil khalqi, dari arah makhluk. Kalau yang pertama lalu, yakni hal yang tidak disukain yang datangnya minallahi bila wasitatin, ya. Di al-awalu ma yahsulu minallahi bila wasitatin. Yang pertama, yang datang hal tidak disukain itu langsung dari Allah dengan tanpa perantara. Kalau sekarang hal yang tidak disukainya ini terjadinya min qibalil khalqi, dari arah makhluk. Ya, makhluk yang bikin kita sakit, makhluk yang bikin kita rongkol. Bagaimana tuh sabar atas keadaan seperti itu? Minal adai fin nafsi, daripada pesakitan, ya, di dalam dirinya, disakitin orang lain. Bentuknya macam-macam. Wal irdi, dan daripada pesakitan pada irdi, harga diri, ya, harga diri. Wal mali, dan juga pada harta. Ya, jadi orang sakitin kita, orang caci maki kita umpama, ya, atau orang pakai harga diri kita, orang fitnah kita umpama, atau harta kita diambil orang, dirampas orang, nah, gitu ya. Jadi datangnya memang dari makhluk yang kesakitan. Wa yahsulu kamalu sabri ala dzalika bikafin nafsi an bughdil mu'di in kana musliman. Dan akan hasil kamalu sabri, kesempurnaan sabar, ala dzalika, atas yang demikian itu. Bagaimana itu biar bisa hasil sabar kita? Kesempurnaan sabar atas perkara yang tidak disukain yang datang dari arah makhluk itu. Bikafin nafsi an bughdil mu'di, yakni dengan menahan diri, an bughdil mu'di, daripada kebencian, ya, daripada kebencian atau bersikap benci gitu. Al-mu'di, kepada orang yang nyakitin. Caranya gitu. Kalau ada orang yang nyakitin kita, maka biar hasil kesabaran kita, kesempurnaan sabar kita, maka caranya dengan menahan diri kita dari bersikap benci kepada orang yang nyakitin. Gampang susah tuh. Kita disakitin sama orang ini, tapi kita nggak boleh benci sama dia, gitu. Jangan benci, kan? Tahan diri kita. In kana musliman, jikalau adalah yang menyakitinya itu, al-mu'dinya itu orang Islam. Ya, jadi kalau yang nyakitin kita orang Islam, tahan diri kita, ya, jangan bikin rasa benci kepada orang tersebut, gitu. Ya, jangan bikin rasa benci. Memang susah, ya, susah. Gitu. Kita orang yang nggak nyakitin kita aja kadang-kadang timbul benci sama dia kalau dia nggak sepaham sama kita, nggak sependapat sama kita. Omongan kita dilawan mulu, Bang, ya, dipatahin mulu. Apalagi pakai nyakitin lagi, teman. Ya, bukan perkara gampang, susah. Wa an hubbi syarri lahu,
dan juga daripada menyukai keburukan bagi orang yang menyakiti itu. Ya, jangan demen kita kepada keburukan kalau datang kepada orang yang nyakitin kita. Tahan-tahan aja deh diri kita. Begitu kan enggak? Yang nyakitin kita benci. Udah gitu kita demen kalau orang yang nyakitin kita jadi celaka. Ya. Awas aja nih, mudah-mudahan itu ya Allah bikin ketubruk mobil tuh orang umpama tuh ya. Kita pakai begitu tuh. Oke, demen kalau ada kebencian datang sama dia tuh. Wa kafil lisani anid du'ai alaih, dan juga menahan lisannya dari mendoakan alaih. Kalau ad-du'a'u ala nih doanya doa keburukan. Kalau ad-du'a'u ila doa kebaikan ya. Kalau ala itu keburukan. Jadi tahan-tahan lisan kita daripada mendoa keburukan atas dia. Apa doa keburukan namanya? Nyumpain gitu ya, nyumpain doa keburukan namanya ya, lain mendoa kebaikan. Wa tarkil muakhadati lahu ra'san, dan wa tarkil muakhadati lahu ra'san gitu, meninggalkan menyalah-nyalahkan kepada orang yang menyakiti itu ra'san sama sekali. Jangan bikin kesalahan-kesalahan terus sama dia. Begitu. Karena sebagus-bagusnya orang mukmin, selayaknya orang mukmin gitu. Fala yalumannal abdu illa nafsah. Janganlah mencela-cela orang. Janganlah menyalah-nyalahkan orang. Illa nafsah, kecuali salahin diri sendiri. Ah, mungkin dia nyakitin saya emang gara-gara salah saya kali, begitu. Jangan orang mulu salahin, nanti kita nggak ngelihat kesalahan diri kita. Ya, fala yalumannal abdu illa nafsah. Janganlah mencela-cela seorang hamba kecuali cela diri sendiri. Udah kita yang salah. Emang kita kali mungkin di jalanan ketemu dia nggak negor, makanya dia jadi gitu sama kita. Emang kita kurang perhatian kali sama orang lain, akhirnya dia begitu sama kita. Begitu. Jangan orang lain mulu disalahin. Ya, kalau di kitab Wasatul Mustafa, perkara yang disebutin ini nih, yang kata Nabi, walil mu'minin salasu alamatin ya, orang beriman ada 3 tandanya. Salah satunya tuh wa yuhsinu ila man asa'a ilaih. Ya kita disuruh berbuat baik sama orang yang berbuat buruk sama kita. Gampang gak tuh? Disuruh berbuat baik sama orang yang berbuat buruk sama kita. Kita kadang-kadang ngebalas kebaikan orang aja kita masih susah, belum bisa, apalagi suruh berbuat baik sama orang yang jahatin kita. Tapi justru kalau kita kerjain ini menunjukkan apa? Keimanan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Memang susah, ya, iman begitu, semakin susah semakin bagus. Kenapa? Karena hadiahnya nggak main-main, surga gitu ya, surga. Ya kalau timbang hadiahnya sepeda sih paling jawab nama-nama ikan gitu. Tapi ini lain, urusannya suruh berbuat baik sekalipun sama orang yang berbuat jahat sama kita. Ya, nggak gampang, susah. Ya, susah. Susah. Kalau saya ingat Bapak pernah kisohin tuh, tentang Imam Syibli tuh, Imam Syibli, Abu Bakar Asyibli. Beliau ini seorang wali minal aulia, ya, wali min auliaillah. Keramatnya itu beliau bisa berbincang-bincang, bisa berinteraksi sama benda-benda jamadat, benda yang jumut, yang keras-keras, batu, kayu, pohon gitu, bisa interaksi ngomong. Ini karamahnya beliau. Suatu ketika Imam Syibli ini lagi liwat di suatu pohon yang besar, liwat pohon situ. Pohon panggil dia, ya Abu Bakar, kun inta misli.
Abu Bakar, jadilah engkau seperti diriku. Bingung nih Imam Syibli nih, ngapa jadi pohon ngomong kayak begitu. Makanya dijawab lagi, kaifa akunu mislak, bagaimana saya bisa jadi kayak dirimu? Anta syajarun, ente kan pohon, wa ana basyarun, sedangkan saya manusia gitu. Ente pohon, saya manusia, bagaimana saya bisa kayak ente? Apa kata pohon? An-nasu yarmunani bil ahjar wa u'tihim bithimar. Itu orang-orang pada nimpukin saya pakai batu, tapi saya berikan mereka buah yang ada pada saya. Begitu. Orang mau nimpe buah di pohon gimana caranya? Timpuk batu. Sambitin, ame pohon dikasih apa ya? Dikasih buah kita. Kagak dibalas nimpuk batu lagi yang pohon. Coba bayangin kalau kita nimpuk pohon, pohon nimpuk batu juga sama kita. Kalah kencang tenaga kita. Tapi pohon nggak begitu. Ya kata pohon, orang-orang nimpukin saya pakai batu, tapi saya balas mereka pakai buah. Ya, ini kan menunjukkan akhlak namanya. Ya. Yang orang jahatin kita jangan jahatin orang gitu. Cukup kita katakan biarin dia kayak gitu, yang penting kita jangan begitu. Berat nggak? Berat, tapi menunjukkan kualitas keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala pada saat dia bisa apa? Menahan dirinya daripada rasa pembalasan kepada kejahatan. Ya, berat gitu ya. Jadi kalau ada orang timpukin kita pakai batu gitu umpama, ya kita balas mereka pakai kembang. Kalau susah dicabut sama pot-pot. Ya nggak begitu ya. Ini kan menunjukkan kualitas keimanan. Selagi makin dia bisa, semakin cakep kualitas iman. Makin bisa, semakin cakep. Sebab kalau sampai terjadi pembalasan, yang lazim terjadi balas dendam itu biasanya 2 kali lebih dari apa yang diterima kesakitan di awal. Kalau orang dipukul, nggak terima nih, dendam di hatinya. Biasanya ngebalasnya mukul juga, nendang juga, 2. Kalau pukul balas pukul masih mending impas. Tapi kalau udah pukul sama nendang, akhirnya nanti jadi kita yang zalim orang. Pukulnya udah impas, kita pakai tendang dia lagi. Tambah 1 kezaliman kita. Makanya kalau kita maafin jelas. Kita dizalimin sama orang nih, kita sabar nih sama model-model yang begitu. Jelas. Nanti pada saatnya seumpama ada orang Islam yang melakukan kejahatan itu, kezaliman itu, tapi kita tahan diri kita, tahan semuanya deh buat nggak ngebalas dia. Itu nanti pada saatnya kalau ada orang Islam dia punya amal soleh, ya wa indalahu amalun solehun, dia punya amal soleh, maka nanti amal solehnya bakal otomatis datang buat kita seberapa ukuran dia berbuat zalim kita. Kalau seumpama orang yang mendolimin itu dia nggak punya amal soleh, maka kesalahan kita, dosa-dosa kita, seukuran kedoliman dia bakal pindah ditanggung sama dia. Begitu, otomatis transfer dosa. Seukuran apa? Kedoliman atau kejahatan yang dia perbuat kepada kita. Asalkan kita mau sabar. Ya, sabar. Tapi kalau kita ngebalas impas, ya kita balas impas. Lebihin lagi, jadi kita yang zalim sama dia. Nanti ada kebaikan kita pindah ke dia. Gitu. Ya. Itu suruh apa namanya? Disuruh jaga, ya, tahan diri kita. Wa tarkil mu'akhadzati lahu ra'san. Yang meninggalkan menyalah-nyalahkan kepada orang tersebut, orang yang nyakitin kita, ra'san sama sekali putus sudah. Kalau nyalain diri kita aja, mungkin emang kita nih yang kurang baik sama dia, akhirnya dia kayak gitu. Emang sikap kita mungkin akhlak kita yang kurang cakep, akhirnya dia begitu, kayak gitu ya. Imma hilman, ada kalanya karena kesabaran ditahan dirinya.
wahtimalan, dan juga ada kalanya karena dia mau menanggung kesakitan. Udah, orang kalau menanggung kesakitan ya udah namanya nanggung, dirasain aja mah dia udah. Namanya orang hidup, ujian ada aja, nggak dari kiri dari kanan, nggak dari depan dari belakang, ada aja. Kadang keluarga udah rapi enak, tetangga lagi jahil sama kita. Kadang tetangga udah pada baik sama kita, keluarga sendiri malah kayak gitu. Gitu kadang-kadang ujian tuh ada aja, ya. Manusia hidup ada ujiannya, ya. Pasang prasangka yang baik sama Allah Ta'ala, ya mungkin emang saya yang kurang rapi kali sama dia, akhirnya dia kayak gitu sama saya gitu. Salahin diri sendiri, jangan salahin orang lain. Tanggung lah gitu ya, tanggung. Au afwan au sofhan, atau karena memang dimaafin gitu ya, maafin. Au sofhan, sofhan tuh maknanya ya udah deh gitu ya, ya udah deh nggak apa-apa. Jadi dia memberikan ampunan sama orang dengan cara, kalau kata kita masa bodoh sofhan ya gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, emang mesti begini gitu, nggak apa-apa deh emang mesti begini, itu sofhan. Dia nggak ada pikiran mau balas orang, nggak ada pikiran nggak peduli sofhan, emang begitu. Yang penting saya enggak gitu, yang penting saya enggak gitu, biarin dia nggak apa-apa, yang penting saya enggak begitu ya. Iktifaan, semata karena merasa cukup dirinya, binusratillahi, ya, dengan pertolongan Allah, fil awali pada yang pertamanya. Udah ada Allah Ta'ala, yang penting saya nggak begitu, yang penting saya nggak tinggal sembahyang, yang penting saya nggak tinggal ibadah. Adapun orang kayak gitu biarin deh gitu ya. Itu hilman, kesabaran namanya. Au ihtimalan, dia siap menanggung kesakitan. Au afwan, memang dia maafin orang itu. Au sofhan, atau emang dibiarkan saja gitu, biarkan. Jadi maafin dan gak ada pikiran mau balas apa-apa, udah biarin gitu. Kenapa kayak gitu? Iktifaan, karena dia merasa cukup binusratillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala semata. Fil awali, pada yang pertama. Jadi pertama-tama memang dia cukup dengan pertolongan Allah Ta'ala saja. Wa raghbatan fi thawabihi, dan juga karena menyukai ya orang tersebut, fi thawabihi, pada pahalanya Allah Ta'ala. Fi tsani, pada maksud yang kedua. Udah, yang pertama kita merasa cukup dengan pertolongan Allah, yang kedua kita pengen dapat pahala dari Allah Ta'ala. Ya, orang yang nggak balas dapat pahala, orang yang zalim dapat siksa, ada gitu aja deh. Kita mending milih mana? Kita mending milih yang dapat pahala gitu. Itu namanya tujuan kedua. Jadi tujuan pertamanya apa? Semata dia ngerasa cukup dengan pertolongan Allah. Yang kedua, dengan sebab itu dia mengharapkan pahala yang besar dari Allah. Gitu. Insya Allah kita bisa nih ya, insya Allah, asal mau gitu. Sebab emang dunia tempatnya capek, bukan tempat enak. Jadi kalau orang sakit bikin pesakitan sama kita, ya dunia namanya. Akhirat nggak begitu lagi, insya Allah. Ya, di dunia kita tanggung yang kayak begitu. Emang udah sewayahnya. Kadang kita orang dagang, orang lain dagang juga sama kita. Ada yang main sikut kiri kanan, gitu ya. Fitnah kita, ngomong sesuatu yang nggak pas tentang kita. Jangankan di kalangan pedagang. Ingat dulu tuh, ada seorang kiai kata gini, kalau orang dagang musuhnya orang dagang lagi, begitu, dagang lagi. Ya, kalau ustadz musuhnya ustadz lagi, begitu. Kiai musuhnya kiai lagi. Itu udah jadi hal biasa, ada yang kayak begitu. Ya mudah-mudahan kita jangan yang kayak begitu gitu ya. Jangan itu yang lempeng-lempeng aja deh. Allah Ta'ala yang bakal tolong kita. Yang kedua apa? Harapin tuh pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Pengenin pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Biar enak nanti. Biarin dia, yang penting saya enggak gitu. Atau orang Islam itu biasanya yang jadi musuhnya orang Islam lagi. Begitu. Ya.
Kalau orang yang di luar Islam sih dia nggak akan mampu ngoyak-ngoyak kita. Paling pinggiran doang, tapi orang Islam dia bisa nembus masuk ke dalam itu. Itu yang jadi repot. Bayangin ya kalau ada ustadz main sikut-sikutan coba. Kenapa man? Berebutan jawab tahlil. Jadi jelek. Berebutan jawab tahlil. Ya, jadi jelek kayak gitu nanti. Jangan. Tapi bersakitan ada aja nanti orang ya ngomong macam-macam lah inilah itu. Wa yab'atsu ala hadza sabri, dan akan membangkitkan ya atas sabar macam ini. Sabar bisa menghadapi hal-hal yang tidak disukai yang datang dari makhluk. Al ilmu mimma warada fi fadli qadmil ghaidi. Ya. Yakni al ilmu ya, mengetahui pengetahuan mimma warada dengan apa-apa yang datang fi fadli qadmil ghaidi, di dalam keutamaan menahan kemarahan gitu. Ya, mesti tahu tuh apa keutamaan kalau orang bisa nahan marah. Ada ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu menuju yang namanya ampunan Allah dan surganya Allah. Yang mana surganya Allah itu hamparan luasnya sehamparan langit bumi. Dan uiddat lil muttaqin, disiapin semuanya sama Allah itu untuk orang-orang yang takwa. Siapa orang takwa? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra, yakni orang-orang yang senantiasa mau menginfakkan hartanya fi sarra, baik dalam senang, wa dharra lagi sempit masih mau sedekah menginfakkan hartanya. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan rasa marahnya. Enggak gampang meluap-luapkan marah, ditahan aja marahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang bisa maafin daripada kesalahan orang banyak. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah taala cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa fadilahnya menahan marah? Tuh Allah siapin buat dia. Yang pertama, orang yang menahan marah termasuk muttaqin yang disifatin dalam Al-Qur'an. Nah, muttaqin yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang telah iddat, dipersiapkan bagi mereka apa? Ampunan Allah dan surganya. Kurang apa coba fadilah yang kayak begitu? Surga masih kurang juga. Asa afwa ampunan Allah masih kurang juga. Maghfirahnya Allah masih kurang juga begitu. Dari mana sebabnya? Dari sebab kita menahan kemarahan kita. Nah, kita mesti tahu tuh fadilah itu. Jadi apa? Jadi nanti mau marah nggak jadi. Mau marah nih, aduh, nggak dapat surga, jauh dari ampunan dan nahan aja deh. Lagi itu. Apa jadi kalau kita tahu kayak gitu itu jadi punya rem gitu ya, bisa ngerem gitu. Orang kalau punya rem nggak nyelonong tuh mobil motor. Tapi kalau nggak ada remnya, hati nggak digas, turunan nyelonong, agak enak. Ya bentar-bentar bawaannya mau gentak orang aja, begitu. Ada orang gitu tuh. Ya, sampai orang yang lewat sama depan dia jadi takut. Ya, nggak apa-apa digentak, dimarahin. Pak Haji, maafin nih Pak Haji, salah saya apa sih Pak Haji digentak mulu? Salah lu satu, lo nggak? Apa Pak Haji? Lo lewat depan gua. Lewat depan. Emang tukang ngomel deh Pak Haji, siapa yang lewat juga ngomelin mulu. Begitu. Salahnya lewat depan dia. Jadi kenapa bisa begitu? Nggak bisa nahan rasa amarah. Kalau ketahanan, hati orang salah. Juga kalau ngomongin pelan-pelan gitu ya. Tong lu jangan begitu, besok-besok waktu udah gitu. Kadang negor orang juga ada cara gitu. Ya kebatilan, kesalahan kita kan mesti ada kewajiban ngasih benar gitu kalau kita ngerti. Itu pun ada caranya, nggak serta merta begini begitu. Ada caranya.
Ada orang salah, terus dinasehatin, itu ada dua kemungkinan hasilnya. Yang satu dia senang, yang kedua nih dia tersinggung. Itu orang salah. Begitu. Ya. Tapi kalau cara nasihatinnya bener, orang senang semuanya. Contoh, ada orang salah nih, mau dinasehatin sama dia, nggak depan orang banyak. Gitu. Yang kedua, mama diajak makan dulu. Diajak makan berduaan, baru ngomongin tuh. Nah kemarin tuh salah begitu tuh, nggak boleh begitu tuh. Nah, diajak makan, begitu. Udah gitu sudah pulang nggak seduit lagi sama dia. Enak kan? Besok lihat lagi ya. Haji nggak nasihatin saya lagi. Tahu gitu. Karena enaknya gitu. Tapi kalau mang di depan orang, ya, merusak harga dirinya dia. Begitu. Apalagi ustadz lagi mama gitu ya, di benerin depan orang banyak kan jadi merusak harga dirinya. Pantas saja yang orang nggak demen media caranya begitu sih, kayak gitu. Tapi kalau ada caranya, rapi semuanya. Ya, rapi. Tuh kita mesti belajar seni itu, ya, untuk menasihatin orang siapapun dia. Biar orang yang dinasihatin nanti bisa kena dengan nasihat kita dan masuk ke dalam hatinya. Gitu. Coba nasihatin orang depan orang banyak, malu orang, ya, malu. Gitu. Makanya ada kalanya orang senang diterima, ada kalanya justru jadi tersinggung, jadi nggak demen sama nasihat. Ya, jadi caranya pertama, al ilmu mimma warada fi fadli kadhimil ghairi wa ihtimalil adha, dan juga dia mesti punya pengetahuan dengan apa? Pengetahuan pada keutamaan menanggung pesakitan. Ya, nanggung sakitan. Ya emang dunia tempatnya sakit, dunia tempatnya capek, lah begitu. Jadi pada saat disakitin, dia ngerasa pantas, ya pantas, dunia namanya juga. Gitu. Biasa orang-orang kayak begitu. Biar timbul sabarnya. Wal afi anin nasi, dan juga dia memaafkan. Wal afu berarti ya. Jadi al ilmu fi fadli qadimil ghaidi wa ihtimalil adha wal afu anin nasi, dan juga apa caranya? Dia maafin daripada kesalahan-kesalahan orang. Udah maafin. Kalau udah maafin legowo gitu ya. Kalau udah maafin legowo, nggak pengen bales, nggak pengen punya perasaan biar orang yang nyakitin dia jadi sakit lagi. Begitu ya. Jadi kalau ada orang zalim sama kita, yang bagus kita doain lagi biar tuh orang kena kezaliman, apa kita doain biar tuh orang jadi lempeng punya hidayah dari Allah Ta'ala. Yang cakep gitu. Ya Allah, dia orang udah sakitin saya, ya Allah, mudah-mudahan nanti ada yang nyakitin dia juga, ya Allah. Bagus ya gitu. Kalau menurut ini orang cakep, yang cakep bagaimana? Ya doainnya biar baik tuh orang, biar benar tuh orang, biar lempeng. Begitu. Dicerita aja nih. Gitu. Ada orang laki nyabini dua, begitu. Bini pertamanya kan gedek nih pada saat tahu dia kawin sama bini yang kedua. Tapi pada akhirnya dia ngomong, bahkan disuruhin suaminya biar kawin lagi yang ketiga. Kawin lagi ketiga. Udah pak kawin lagi. Begitu. Yang bener loh kata lakinya gitu. Iya pak kawin lagi deh yang ketiga. Kenapa kok ngomong begitu? Saya pengen biar yang kedua ngerasain kayak saya. Begitu alasannya begitu. Ya, dia pengen yang satu lagi nih biar apa? Biar ngerasain sakit kayak dulu dia sakit waktu di madu yang kedua. Gitu. Ya, jangan begitu juga caranya ya. Gitu. Ya artinya ada perasaan gitu. Kalau kita sakit kita pengen orang lain biar sakit juga kayak kita, itu nggak kurang cakep. Ya. Kalau bisa kita sakit nih kita minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan ente jangan ngerasain kayak aneh gitu. Mudah-mudahan ente lebih bagus dari kita begitu. Bukan malah kita ngarepin dia orang ngerasain hal yang sakit kayak kita ya. Gue lagi sakit nih. Iya. Bagus lo nggak ngerasain udah gue.
Coba kalau lo ngerasain gue, coba lo rasain dulu gitu. Kadang orang sudah ngerasain sakit kayak dirinya. Doain mudah-mudahan lo nggak kayak gue, mudah-mudahan lo nggak kayak penyakit saya kayak gini. Gitu doain. Jangan malah, ntar lo rasain kayak gue. Jangan begitu. Jangan. Itu ya. Itu hal-hal gitu tuh ada seninya ya. Makanya kita mesti tahu fadilahnya dulu, kita tahu utamaannya dulu. Biar apa? Biar kita bisa melakukan sesuatu yang bagus itu. Kalau nggak tahu, wah bablasan. Apalagi ini nih mulut nih, enteng benar kalau ngomong, gitu ya. Kadang-kadang kalau keluar sesuatu kayak orang nggak punya lak-lakan gitu, ngomong sejadi-jadinya, nggak pikirin perasaan orang sakit apa enggak. Itu hati-hati, itu sering kejadian kayak gitu. Banyak nggak orang gitu? Banyak kayak gitu. Ada nggak di antara kita? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kita semua bisa ngerem semuanya. Mulut bahaya. Lu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita baca kitab Arafil Mudiah itu diceritakan di situ. Itu setiap kali beliau keluar dari rumah, beliau tuh gigit batu, mengut batu. Batu yang mengut. Batu. Bukan permen, bukan coklat, batu. Apa tujuannya? Biar kalau mau ngomong sesuatu di luar dari rumahnya itu susah ngomongnya, ada batu gitu. Kalau nggak ada batunya gampang ngomong, takutnya keluar sesuatu yang nggak perlu keluar semuanya begitu. Kalau kita mau nimpalin omongan orang, kadang-kadang yang diomongin orang lain ghibah. Wah asik nih kita, bahan nih kita, bahan. Dia yang mulain, kita yang lemes begitu. Jadi mulai orang lain kita dengerin, jadi kita yang lemes. Ini wakar ya, wakar gitu. Kalau kita pikir-pikir apa ada yang kita jadi gampang. Kalau nggak pakai gigit, tahan-tahan aja kita. Ini bahaya, ya bahaya. Apalagi kalau kita omongan kita yang biasa-biasa aja didengar sama orang yang tukang goreng, tukang goreng. Aduh, capek udah gitu ya. Iya, kita nggak ngomong apa-apa. Di orang ini tukang goreng. Sampai kemana, sampainya nggak sesuai sama yang sesungguhnya. Dianggapnya kita tukang fitnah, jadi kita yang tukang fitnah. Itu kan repot tuh, manusia tuh. Ya, mudah-mudahan selamatkan lahir batin kita ya. Selamatkan lahir batin kita dalam kebaikan, kerelaan, keberkahan dunia akhirat insyaallah. Jadi waqala Allah Ta'ala faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah ya. Waqala Allah Ta'ala wallahu a'lam.